Jadi kamu sempat hamil? Iya. Makanya itu yang dijadiin senjata Rian. Dan juga saya kan pengennya nikmatin dulu lah hasil kerja dia. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Lord Rangga. Mereka lapar, mereka masih dalam keadaan yang harus ditolong. Bang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua tapi makak in Inhere. Always inhere. Nyo. Ya. Jujur ini pembukaannya sih sedih sih. Ya. Santuy People juga mungkin udah banyak yang tahu ya karena udah pada nge-tag juga ngasih tahu di IG gitu ya kalau ini apa namanya? Lord Rangga Sasana meninggal dunia ya tadi pagi kalau nggak salah ya. Di usia yang 55 tahun, banyak banget postingannya. Tapi sebelumnya jadi lupa. Pokoknya cangklung dan cangkling aja ya, kita langsung aja gitu kan. Nah ini Edi Raharjo alias Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia pagi tadi 7 Desember 2022 di Rumah Sakit Harapan Bunda Tanjung Brebes. Kabar meninggalnya tokoh Sunda Empire itu dibenarkan kerabatnya Muhammad Primawan. Apa ya? Karena mama menganggap dia udah apa namanya? Udah sebagai tokoh komedi gitu. Iya. Dia berkomedi dengan caranya dia, yaitu dengan konspirasi gitu kan. Sedih sih. Sedih banget turut berduka dari kami. Terus juga ada video ini meluncurnya. Gedek sebel sama Daus, tapi faktanya Daus itu ya temannya Lord Rangga nih. Kita tayangin pesan dari Firdaus buat netizen ya. Cek people. Play. Pada saat itu kami berdua dengan Lord Rangga melakukan kegiatan siaran podcast seperti biasanya. Saya tidak menyangka bahwa hari ini mendengar kabar Lord Rangga, abang kami, sahabat kami, telah meninggal dunia. Kami tidak menyangka. Stop dulu videonya panjang, mungkin nanti people yang pengen tahu fullnya ke akun Instagramnya Firdaus saja gitu ya. Untuk kenapanya sejujurnya memang tadi belum nggak ngeriset gitu kenapanya kayak masalahnya memang seneng gaya style bercanda itu, seneng dibawa ke konspirasi itu seneng gitu, dan baru nemu dia gitu yang bisa disambungin dan nyambung, tapi balik lagi itu bercandaan lucu gitu. Sekreatif itu dia ya. Jadi tadi ntar deh nggak mau ngeriset dulu deh gitu kan. Sedih gitu. Nextnya dulu aja Nyo. Sedih banget tadi aja. Sebenarnya kan kita ada video berapa hari yang lalu ya, yang ada Lord Rangga. Tadinya aku udah edit mau upload di TikTok kan. Cuman tadi waktu mau upload, sedih banget, enggak deh, aku nggak upload deh, karena ya masa iya aku gimana sih Mang? Ya gitulah, sedih pokoknya. Sekarang kita nextnya nih ke VT dari Tretan Muslim. Next. Nah ini Nyo, VT dari Tretan Muslim, karena bisa kita tahu juga Tretan Muslim juga banyak banget konten sama Lord Rangga ya. Yang terakhir kemarin juga. Kemarin nih. Ini ada caption, saat membahas perdamaian dan kesejahteraan dunia, beliau selalu semangat bahkan sampai menangis. Itu membuktikan bahwa beliau orang yang baik dan tulus menginginkan kebaikan bagi dunia ini. Lord Rangga, saya kangen bercanda dan mancing Anda buat bikin singkatan-singkatan lucu. Kangen membantah teori-teori Anda. Saya bersaksi bahwa beliau orang baik. Selamat jalan Lord Rangga. Al-Fatihah. Cek people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya video ini saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Lord Rangga. Dia sering ke studio saya, kita syuting bareng. Saya jadi tahu off kamera dia tuh gimana. Memang dia masih ngobrolnya memang soal negara, soal dan lain-lain, tapi dia orang yang sangat humble ya pada saat off cam. Ini menurut saya pribadi. Lord Rangga cuma pengen dunia ini damai. Yang kedua yang saya tangkap dari obrolan dan ide-ide Lord Rangga adalah beliau hanya ingin rakyat itu sejahtera. Dia berkali-kali mention Indonesia harus bebas hutang, negara harus bebas hutang. Terima kasih sudah menghibur
Terima kasih sekali lagi sudah menghibur para warga ini. Semoga amal ibadah Lord Rangga diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan ketenangan. Terima kasih Lord. Rame-rame bernuklir dengan triliunan dolar, sementara membuat nuklir rame-rame. Lalu kemudian banyak rakyat yang kemudian yang siapa? Mereka lapar, mereka masih dalam keadaan yang harus ditolong. Tapi rame merakyat kondisi nuklir. Tapi tidak ada yang peduli kok. Nah, perkara lo dianggap seorang gila ataupun halu ini dan itu terserah mereka. Aku nggak peduli. Mau setuju mau tidak bukan urusan saya. Jadi sebenarnya cuman orang biasa yang kebetulan bisa menghibur gitu, yang balik lagi dia tuh pengen apa namanya? Ya balik lagi yang tadi dibilang ternyata muslim, nah, niatnya tuh baik sebenarnya, cuman karena mungkin dia sadar gue nggak punya power apa-apa, jadi ya udah dibalut sebagai komedi yang sebenarnya itu isi hatinya gitu. Nextnya yuk. Next. Ini pesan dari Habib Jafar ya, baru 46 menit yang lalu, ada caption kita atau Lord Rangga yang halu, ceki-ceki people. Play. Lord Rangga halu karena ia ingin warga negara negeri ini sejahtera. Yang tak halu adalah kita yang ingin mencuri hak sesama warga negara. Lord Rangga memang halu karena ia ingin tatanan dunia damai. Yang tak halu memang adalah kita yang berkompetisi membuat senjata nuklir dan terus melestarikan peperangan. Lord Rangga Dia ke IG lagi coba. Just. Ini ada dari Ngakak Sehat, Lord Rangga mantan pemimpin Sunda Empire meninggal dunia. Berikut pesan terakhir Lord Rangga untuk Indonesia. Cek-cek people. Play. Ya, salam perdamaian dunia tiga, wajib aman dan salam cinta dan cuan. Lord Rangga selaku pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru dan pemimpin revolusi sistem dunia tiga. Siapapun calon di antara 2024 yang pertama Ke akun Instagram Lord Rangga aja langsung kita. Ninyo, yang bikin tadi aku ngenes waktu ngeriset tuh nih, 2 hari yang lalu Lord Rangga ini mungkin melalui adminnya ya. Dia bikin poster nih coming soon. Dia mau bikin TikTok official nih sama YouTube channel official gitu. Di balik pembuatan konten ini pasti ada orang-orang yang bekerja sama dia gitu, yang mungkin bisa dapat cuan atau kayak gimana gitu, mendapatkan pekerjaan itu kan. 2 hari yang lalu nih, tapi ya siapa sangka nggak ada yang tahu juga kan. Meluncur ke sini nih, meluncur. Cus. Nah ini 7 jam yang lalu selama jalan Ki Ageng Rangga Sasana atau Lord Rangga, kami bersaksi bahwa beliau adalah sosok guru, mentor dan pemimpin yang baik. Semoga amal perbuatan baik di dunia almarhum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat jalan Lord Rangga, tuh komenan dari Ramojol. Kayak gimana video ceki-ceki people? Play. kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Aku ngeliat Lord Rangga tuh cuman kayak dia tuh seorang yang dianggap halu karena pengen sebenarnya makanya aku suka tuh waktu dia udah mulai bebas tuh kan, dan dia udah mulai berdamai sampai saat dibilang komedi itu dia hanya berkomedi gitu ya, udah berdamai. Karena aku ngeliat tuh kayak ini orang meaningnya sih dalam gitu, cuman balik lagi gue nggak bisa apa-apa, gue cuman bisa berkomedi, ya udah gue sampein lewat komedi gitu. Sebenarnya meaningnya dalam gitu. Karena kita kalau nge-react dia tuh bener-bener dari hati, senengnya, ketawanya, lucunya gitu. Karena kalau kita lihat konten-kontennya tuh dia tuh menanggapi case-case yang terjadi, pokoknya urusannya sama kemanusiaan dia tuh menanggapi banget gitu. Area-area berkomedinya gitu kan. Kayak gini contohnya nih, membantu para pelaku UMKM. Dia tuh bener-bener fokus rakyat kecil banget gitu. Dan selama ini juga dia nggak ada hate comment atau apapun itu ya Mang ya. Iya, Kehaluannya itu ya udah aja kayak mungkin lebih bisa ke diterima. pengetahuan aja kali ya. Pengetahuan, kehaluan bisa diterima aja gitu. Iya. Jadi ya gimana ya
Dari kita sih cuman bisa rest in peace Lord Rangga gitu, selamat jalan gitulah ya. Belum nemu lagi pengganti Lord Rangga komedi yang bisa membawa konspirasi, yang dimana tiap komedinya ada konspirasi dan disisipkan untuk fokus ke rakyat kecil gitu kan. Kayak dia selalu mengcompare ada case ini di luar sana, ini ngapain begini-begini, dananya tuh bisa sebagai macam untuk rakyat gitu. Kenapa? Yang bikin sedihnya tuh Mang, karena kayak 2 hari yang lalu kita baru kontenin dia loh. Iya. Dan berapa banyak konten kita yang ada Lord Rangganya gitu. Kita bener-bener beda. Kalau ke Firdaus kita kadang-kadang kalau Lord Rangga tuh pure lucu ngelihatnya tuh. Ya mungkin dari kita cuma selamat jalan Lord Rangga aja ya. Ya, semoga tenang gitu kan. Semoga yang ditinggalkan kuat. Rest in peace lah. Next saya kaliannya. Nextnya kita akan ke Yesi of the Brave yang nggak ada bisa klarifikasi. Masalahnya tiap dia klarifikasi di beda channel tuh atau beda konten, dia membuka eksklusif kejadiannya. Ini dia buka lagi beberapa momen, kita akan singkat aja. Beberapa case yang belum dia buka di konten sebelumnya tapi dia dibuka di Uya Kuya. Cegi people. Meluncur. Cus. Nyo. Ya. Semangat Nyo. Ini Nyo, kita akan ngasih spotlight sedikit gitu soal klarifikasi terbaru. Ya sih nggak ada habis-habis. Ini dia klarifikasi di Mas Uya, di Uya Kuya TV channelnya. Dia bilang ini kalau dia membuka fakta yang membagongkan sih, kalau katanya dia pernah halim sama Rian gitu. Iya. Dan katanya digugurin. Keguguran gitu katanya ya. Cek people. Play. Batal nikah. Yesi sebut ada ancaman dari Rian Dono dan keluarga. Oke. Ancaman apa? Ada ancaman yang mungkin kesalahan Yesi sama Rian punya masa lalu lah, intinya punya kesalahan dan itu yang dijadiin. Kenapa apa? Yesi sama Rian pernah intinya berhubungan yang berlebihan dan sampai akhirnya Yesi terjadi seperti itu. Hamil? Jadi kamu sempat hamil? Iya. Makanya itu yang dijadiin senjata Rian. Jadi kenapa Yesi selama ini selalu di sosmed diem, klarifikasi lagi terus langsung dihapus, itu karena diancam terus sama Rian. Diancam gimana? Tapi lewat telepon. Diancamnya itu seperti, sok kalau lo mau buka-bukaan terus ya kayak gitu, gue buka sekalian rahasia lo ya kayak gitu. Dia ngomong begitu. Ancamnya lewat mana? Lewat telepon ada, kemarin pun dari acara yang stasiun TV yang pagi itu dia nge-SMS Yesi. Bilang apa? Bilang, sok maneh rek buka-bukaan ge ku urang di beberenya ho cenah. Maneh anak urang gitu. Gitu. Maneh anak orang. Oh, menggugurkan kandungan. Tapi itu kesepakatan bersama apa enggak? Enggak. Sebenarnya enggak kegugurin dia itu keguguran. Cuman saking marahnya ke Rian, istilahnya maksudnya udah begini teh Riannya nggak ada ke ibu gitu, maksudnya nggak ada istilahnya gimana gitu kan, malah ada WA-an saya istilahnya, kenapa kamu nggak ngasih tahu gitu loh ke saya kalau misalnya Yesi sampai begitu gitu kan. Kalau misalnya saya tahu Yesi udah seperti itu kan, nggak mungkin saya memundurkan istilahnya waktu pernikahan gitu kan. Saya pasti istilahnya ya udah, namanya tak pikir kita kan mereka baik-baik saja. Soalnya kan hubungannya juga masih deket, masih baru gitu kan. Nggak nyangka aja sampai sejauh itu gitu kan. Mereka nggak ada komunikasi sama saya kalau ngasih tahu istilahnya bahwa Yesi ya sudah begitu gitu kan. Kalau ada maksudnya informasi dari sana kan ya mau dikata apa gitu loh Om. Nah saya taunya setelah dia, ibu ini kenapa katanya gitu kan, kenapa deh ini kok banyak begini katanya, ya banyak katanya gitu. Nah saya pikir tahu-tahu kan keluar, cuman dianya salahnya nge-WA ke Rian itu, nih anak lu gue gugurin katanya gitu. Tapi lu nggak gugurin apa enggak? Enggak. Ya kan nggak bisa secepat itu, maksudnya segampang itu Om kalau ngegugurin istilahnya kan gitu kan. Tapi kamu nggak gugurin apa enggak, jujur sama saya? Enggak. Berani bersumpah kamu?
berani. Itu keguguran. Demi Allah, demi Rasulullah, itu keguguran Kak. Terus komentar Rian apa waktu tahu kamu hamil? Ya memang dia mau bertanggung jawab. Cuma dengan kayak gitu Kak, nggak akan nyelesain titik masalah juga. Karena dia juga Ini nih Mang, lanjut dikit nih Mang. pergaulannya masih seperti itu. Seperti apa? Kayak anak-anak gitu, masih kayak anak-anak. Kejadian gitu. kamu hamil nih waktu Nih, setahu aku ya Mang ya, kalau misalnya kayak hamil di luar nikah gitu, penyelesaiannya apa? Ya nikah. Iya. Terus Rian mau tanggung jawab. iya. Kenapa dia anggap Terus itu bukan dibilangnya sebuah itu penyesalan? bukan Ya, penyelesaian. Terus maunya gimana Mbak? Terus ini apa ya? Ya jujur sih, cuman balik lagi kan bisa ini bisa dibilang statement jujur, cuman dari awal case itu dia yang ngebuka aib. Iya. Ya masalah nikah udah gantiin, udah clear lah. Dia buka aib melalui TikTok. Terus ini dia buka aib dia kalau Lagi. pernah hamidun di luar. Iya. Terus jadi ya sih maunya apa gitu. Sebenarnya harus ditanya itu maunya apa gitu. Biar kalau Rian diundang bukan maksudnya memihak nih, karena ada juga tadi nggak ngerti Santuy People baru, aku lihat komennya baru 2, dia ngomel-ngomel, lu mah wajar lu mah ngedukung si Rian sama cowok, nggak gitu. Kita kan manusia punya otak ya, bisa menganalisa gimana ceritanya. Siapa yang habis banyak, siapa yang dirugikan gitu ya. Cuman balik lagi gini, lanjut lagi. Rian diundang-undang di podcast yang lain nyeritain masalahnya itu, ceritanya itu dia cuman diulang lagi ceritanya nggak ditambahin, nggak dikurangin segitu. Iya, Paling ditambahin pun kalau ada statement dari nyokapnya kayak kemarin beberapa fakta baru yang kita baru tahu gitu. Kalau ini ya sih dia tiap konten baru lagi cerita lagi nambah cerita baru iya. Kalau Rian Dono lebih ke pokok permasalahannya apa ya itu yang dibahas gitu. Iya, kan. ini kenapa ya Sama ini deh yang nggak masuk akal deh Mang. Kan dia bilang iya sampai kemarin yang di acara pagi-pagi pun di SMS diancam gitu. Nah katanya, tapi katanya kemarin udah nggak berhubungan sama sekali karena udah diblok. Jadi mana yang bener? Ditanya Kan sama Feni bingung. Rose juga kan kapan? Udah nggak pernah hubungan lagi gitu kan. Iya, jadi Terus kalau memang di SMS tunjukin aja. Iya. Tunjukin aja nih SMS-nya, tunjukin ke Mas Uya, Masnya nanti ngembet di videonya ini bahwa ini SMS pengancaman ya. Iya. Kalau nggak laporin aja ada pasal pengancaman gitu Iya. kan. Laporin aja gitu. Terus selain ini yang membagongkan ada fakta baru yang wadididau keluar dari mamahnya siapa ini Yesi. Yang kenapa Mama Yesi tidak mau mengizinkan Yesi nikah di di lamaran pertama gitu ya. Iya. Luncurnya. Jus. Ninyo. Iya. Segi people. Play. Tapi kenapa antar keluarga ini kok bisa awalnya apa sih? Apa sih ada pemicu awalnya nih? Nggak Sampai ada. Ya maaf, jadi saya nggak apa-apa ibu ya, kan ibu yang ini kita lagi bicara Iya. ibu dengan mereka juga. Awalnya nggak ada masalah, cuman ya namanya pas baru kenal Iya. kan, baru kenal. Ya adalah kamu kenal bulan Oktoberan ya dek, sama Oktober 2021 ya. Iya. Nah pas pemilihan lurah tuh. Nah pas udah gitu di bulan Maret itu ada dateng lah orang tuanya si masnya ini kan. Iya. Dengan memang konfirmasi dulu sama saya, nelpon dulu bahwa Bu, saya mau ke rumah katanya gitu kan. Saya kan nanya ada apa Bu gitu kan. Saya manggilnya Teteh. Ada apa Teh? Gitu. Ini mau ngebicarain masalah anak-anak. Oh iya monggo, aku bilang kayak begitu, kalau mau bicarain anak-anak mah ayo gitu. Saya pikir dateng Teh. Ini penyakitnya saya pikir nggak ibu nggak anak sama-sama doyan berasumsi. Kenapa nggak konfirmasi maksud dan tujuan yang ngobrol gitu, ngobrol ditanyain, jangan saya pikir gitu. Cuman mau ngobrol doang, maksudnya bukan mau ngelamar gitu loh Om istilahnya. Saya pikir dateng mau istilahnya ngobrol. Istilahnya ada terus berapa kali itu? Misalnya Istilahnya. ada kesepakatan ataupun enggak. Temennya Jinda. Iya, ngerti. Di situ gitu Iya. kan. Kalau misalnya sepakat ya mungkin ada pembicaraan tentang nanya kapan bisa iya. datang lagi untuk melamar gitu kan. Iya, iya. Tak pikir, dan ternyata waktu itu memang nggak ada kesepakatan jadi gitu kan. Maksudnya bukan saya nggak terima. Jadi saya bilang gini, anak-anak kan baru beberapa bulan kenal. Kalau untuk ke jenjang istilahnya pernikahan saya belum siap. Itu namanya nggak terima. Kan itu tujuannya datang mau ngelamar. Kalau Iya. terima jadi langsung nikah. Kalau nggak terima ya udah. Gitu. Tuh
Yesi Desember baru wisuda, kata saya kan gitu. Ya kebenaran ya Nah, kamu maaf. wisuda di mana? Di salah satu Universitas Purwakarta. Oh, jurusan apa? Manajemen. Manajemen. Oke, baru wisuda Desember. Iya, Desember. Saya pikir kan ya namanya biaya wisuda kan ya maaf, kami kan keluarga yang ya istilahnya cukup, maksudnya cukup pas-pasan gitu. Iya. Istilahnya. Jadi pas dia kuliah itu kan Bu, buat biaya wisuda sekian lah. Ya kita kan pinjam lah ya ke salah satu istilahnya ini kan. Ini Nyo, aku nggak ngerti. Ditanya soal kenapa bisa berkelas gitu kan, kenapa kelas waktu pas lamaran gitu, kenapa dia ngejelasin dia minjem uang wisuda dia segala macam, why gitu. Sama dia bawa keluarga yang cukup pas-pasan, terus biaya wisuda. Ya mungkin harapannya apa gitu, Mas Uya kasihan terus dikasih atau gimana gitu lah, nggak ngerti. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, kita pikir kan nanti saya belum siap. Kan walaupun kasarnya kalau adat ya maksudnya entah adat siapa, walaupun nanti biaya ditanggung suami kan kita sebagai pihak perempuan kan juga tetap kudu punya persiapan gitu kan. Saya pikir paling juga tahun depan teh nunggu lunas dulu ini cicilan dia istilahnya pas kuliah itu. Dan juga saya kan pengennya nikmatin dulu lah hasil kerja dia. Maksudnya kalau udah punya suami kan kita Ngerti. iya gitu kan, nggak enak lah mau minta-minta ke anak teh gitu kan. Itu pengen nikmatin dulu hasil kerja dia gitu. Jadi dikuliahin dengan maksud bisa gimana ya? Bisa dapat kerja terus ngebiayain orang tuanya. Bukan ya menikmati, dia bilang menikmati hasil Iya dong. kerja, minta dibayar ini gimana ya? Sah sih sebenarnya kalau anaknya mau dan memang anak harus. Tapi ya enggak, maksudnya itu kan jodoh datang nih gitu kan. Enggak, ya bukan jadi aduh gimana ya, sumpah mama bingung. Ini ya, ini menurutku ya Mang, ini kalau salah ya dimaafkan, tolong dimaafkan gitu. Jadi gini, Koreksi ya kalau salah ya. kalau salah dikoreksi. Buat aku, kalau misalnya dia punya anak, dibesarin, dibiayain dengan tujuan buat biaya hidup dia, anggapannya ya, biaya hidup orang tuanya kelak. Kenapa nggak usah punya anak aja? Jadi duit untuk biaya anak-anaknya itu kayak sekolah segala macamnya itu ditabung aja supaya nanti nggak usah kerja nanti gitu. Gimana? Paham nggak maksudku Bang? Dia ngeluarin dengan maksud nanti bakal dibalikin gitu. Ya, jatuhnya kayak invest anjir. Iya. Kenapa nggak usah punya anak aja gitu? Jadi duit yang buat biaya kuliah, sekolah segala macam itu lu simpen, lu pakai sendiri gitulah nanti gitu loh. Masalahnya ini aduh ya sih juga ya begitu, emaknya begini gitu. Jadi yang diribedin gitu, yang diribedin ya keluarga Rian gitu. Aduh. Lanjut lagi, Nyo. Lanjut. Saya bilang begitu. Nah, kata dianya, "Oh, nyangges berarti ditolak." Sudah gitu ngomongnya. Itu mungkin awalnya ya. Iya, memang saya sambil nangis, Om. Saya itu orangnya kalau ya apalagi ya maaf ya, anak saya kan anak pertama. Ada yang minta kan antara senang dan sedih. Istilahnya senangnya alhamdulillah ternyata anak saya kan apa ya? Ada yang mau ada gitu yang kan mau. maksudnya gitu. Tapi ya jangan secepat ini, maksud saya masih pengen istilahnya ya intinya nikmatin lah hasil jerih payah dia kan punya adik-adik juga istilahnya. Ya yang berhak menikmati jerih payah dia ya dia sendiri gitu. Kalau dikasih ibunya syukur, kalau enggak ya udah. Anjir aku beruntung banget ya. Almarhum bokap aku, terus nyokap aku gitu ya. Kalau kita ngasih kayak udah nggak usah lu simpen aja gitu kan. Nyonyo ngerti sendiri lah mama mertua nyonyo. Gitu ya. Udah, ini mah mau beli, udah gampang buat lu sendiri aja, nikmatin lu gitu kan. Bisa nyari duit sendiri, lu nikmatin tuh duit lu gitu. Bukan yang terus saya juga pengen nikmatin hasil usaha dia ya, nggak gitu. Aduh. Untung papa juga nggak gitu ya, karena pernah Mang waktu itu aku dapat bonus gitu kan. Bonus pertama deh kalau nggak salah tuh. Aku mau beliin papa handphone karena kata kakakku HP-nya papa itu udah rusak gitu, udah yang jadul banget ya, Samsung apa gitu aku lupa. Terus oh ya udah aku beliin nih, aku kirim ke Jember gitu kan. Aku titip sama kakak tuh dikirim ke sana kan. Nah terus begitu diterima, papa langsung telepon, ngapain gitu. Papa ganti ya gitu.
enggak, itu kan emang buat papa, dibeliin, emang aku beliin buat papa gitu. Enggak diganti aja, enggak usah gini. Pokoknya berkali-kali aku bilang enggak usah karena mau dibalikin terus gitu. Berarti aku bersyukur punya papa yang tidak meminta kayak gini, Iya. kagak ngarep kayak gini yang jatuhnya nanti mengganggu gitu lah ya, tolonglah. Next ya. Next. Tadinya saya begitu, cuman tanggapan mungkin ya mungkin salah sangka juga, miskomunikasi. Itu awalnya nih mungkin kayaknya awal Ya memang perselisihan. dia bawa saksi lah. Pikir saya kan kalau lamaran, kalau saya sama suami Ya saya komunikasi Balik lagi pikir saya, tanyain gitu, diskusiin gitu. dulu. Iya, kalau Ibu ini tuh lamaran gitu. Iya. Oh, bukannya lamaran tuh harusnya gitu, enggak yang pikir saya. Kan nggak tahu pikiran ibu kayak gimana. Sama itu tunggu kan Bang, sama dia kayaknya keberatan. Tadi kan dia bilang tuh, si ibunya kan bilang kalau misalnya mau nikah kan pasti si pihak cewek juga harus ada persiapan. Berarti kan aku nangkepnya duit gitu kan. Itu kan bisa diskusiin, Koordinasikan ya, diskusiin diskusiin gitu. Ya, sama pokoknya pihak cowok gimana untuk biayanya, karena jujur dari pihak cewek misalnya nih, dari pihak kami belum bisa nih gini-gini. Kalau misalnya ya udah nanti aja, oke gitu. Clear. Atau misalnya enggak Bu, dari pihak cewek nggak usah keluarin apa-apa, nanti semuanya dari pihak cowok yang nggak cover biayanya gitu, udah gitu. kan datang dulu, nanti baru kalau misalnya iya deal, baru nanti ada datang lagi, saya juga kan Siapin persiapan, keluarga. Ya, juga, ya, ada ya. saksi juga gitu kan. Nah itu kan kita kan pelongo gitu kan. Nah kebenaran pas datang itu ada ibu ini yang tadi itu kan. Nah mereka bilang kan saya istilahnya nangis-nangis sampai disusulin. Memang saya pas mereka datang itu saya masuk teteh, karena nggak tahu, tak pikir saya mereka berdua doang, maksudnya pikir saya. ibu sama Pikir bapaknya saya. aja. Tahu. Tunggu, ini kan dia bilang nggak tahu, padahal kalau menurut info dari mamanya Rian kemarin, Iya. Dan dia kan udah ditelepon mau datang. iya udah dia telepon, Dia udah tuh mau datang. cerita sendiri tadi sebelumnya itu kan. Heeh. Masih ada nih kalau dimundurin videonya bisa tahu gitu. Pokoknya bawa istilahnya mereka bawa saksi lah, tokoh masyarakat gitu. Lah saya kan kaget, saya masih pakai daster istilahnya kayak Oke, begitu. waktu hari itu. Iya, akhirnya saya lari masuk. Nah, namanya udah ya malam kan, ya istilahnya mau nyambut ini kan ya pakai apalah istilahnya mantes diri gitu kan. Memang saya agak lama gitu kan. Nah, saya keluar. Tapi kan mereka bilangnya saya meninggalin mereka gitu kan, masuk ya sudahlah, udah memang dari pihak saya mah nggak ada saksi, istilahnya kayak begitu. Nah saya keluar, memang ya istilahnya akhirnya tidak ketemu kesepakatan itu kan, cuman ya pikir saya mah bukan nolak, maksudnya apa sih, Pikir tunggulah saya. tahun-tahun depan, soalnya waktu itu juga mereka kan bilangnya datang terus minta Yesi minggu depan nikah. Oke. Nah, Yesi sendiri tahu nggak Iya. waktu datang itu mau ngelamar? Enggak, Rian nggak komunikasi ke kamu? enggak. Oke. Dan di Kenapa Jo? Mau berkomentar apa Jo? Ya. Nih, Mbak Yesi kan pacarnya Mas Rian ya. Kok bisa nggak tahu kalau Mas Rian mau ngelamar? Gimana sih? Capek. Udahlah anjir, mau dilanjutin juga emosi. Pasti hasilnya sama. Yang jelas 2 fakta tadi yang kita maksud. Ada fakta lainnya nggak Jo? Ada Bang, Yang mana? meluncur. Oke. Nih, kenapa dengan ini? Ini klarifikasinya Mbak Yesi, katanya kenapa bisa berbeda-beda omongan di setiap Podcast. acara Di gitu. acara. Itu yang nanya Mas Uya. Iya, Oke, ceki people. play. tapi sekarang pendapat kamu apa? Karena sekarang kalau saya lihat komen-komen netizen nih dari yang podcast kamu yang di sebelumnya dan di acara TV, itu tidak menguntungkan kamu. Iya. Rata-rata mostly menghujat kamu, betul? Apa komentar kamu? Ya nggak mau ambil pusing sih Kak. Netizen kan intinya nggak tahu kedua belah pihak itu seperti apa. Beda-beda versi, beda-beda ini. Isi juga nggak pandai buat berbicara gitu kan. Siapa yang nggak pada berbicara? Isi. Oke. Jadi kalau misalnya ya katanya kan di sini ngomongnya beda, di sana ngomongnya beda. Padahal pada intinya satu putaran itu yang sama juga. Cuma mungkin bahasanya aja yang beda. Karena kamu gitu tidak kan. pandai berkomunikasi. Iya. Nah, ya udah Isi mah intinya kebenaran itu kan nggak pernah salah alamat ya Kak, nggak pernah salah tujuan gitu. Allah Maha mengetahui. Yang Ini dia bilang nggak pandai berkomunikasi. Dari kemarin konten sejam 30 menit 40 menit di beberapa nggak ada Mbak Bebo nggak pandai berkomunikasi.
Dia bilang nggak pandai berkomunikasi. Iya, Kak. Selancar ini dia bilang nggak pandai berkomunikasi. Kita aja masih ada Kita masih Mbak Bebo. gitu Mbak ya. Bebo kalau Rian nggak pandai berkomunikasi ya. Mamanya Yesi nggak pandai berkomunikasi ya, setuju. Iya. Kalau dari Rian yang pandai berkomunikasi itu nyokapnya. Runtutin ceritanya enak nyusunnya. Yes. Kalau ini Yesi dia bilang tidak pandai berkomunikasi. Sama ini emang kalau kuliah manajemen itu ada speech-nya gitu nggak sih? Ya apapun itu jurusan pasti ada skill komunikasi karena setiap kuliahan tuh pasti ada presentasi gitu kan. Terus akan ada ngobrol sama dosen segala macam. Jadi minimal komunikasi itu pasti terlatih gitu. Dan ini Anda bilang tidak emang harus begini nih. Tolonglah anjir. Nggak pandai berkomunikasi atau bingung mau kasih alasan yang kayak gimana? Iya. Karena kalau memang cerita sejujur-jujur ya tidak dibuat-buat, tidak tambah-tambahin, ya tinggal recall dari memori nih brek di tempat lain nih brek sama hasilnya. Sama. Dikasih pertanyaan diulang lagi brek hasilnya sama gitu. Tidak ada perbedaan walaupun balik lagi nih kan dia bilang iya walaupun bahasanya beda ya hasilnya seputaran itu dong. Kan yang tahu lu itu seputaran apa. Kita tuh tidak tahu apa-apa. Lu ngeblow up. Oke, kita pengen tahu dong detailnya gitu kan. Ceritain begini. Wah, ada lagi. Loh. Jadi yang bener yang mana? Yang mana yang mana ya? Beda lagi emang ya kalau misalnya nih di konten YouTube yang booming punya dia, misalnya dia udah ngejelasin nih masalahnya itu apa, misalnya nggak jadi nikahnya tuh bukan karena sertifikat rumah gitu kan, karena yang selama ini yang boomingnya karena itu tuh, tapi ternyata kemarin yang di pagi-pagi itu bilangnya katanya bukan karena itu, terus yang di Fanny Rose juga beda lagi gitu, jadi oke, mungkin maksud dia memang itu apa sih namanya pokok permasalahannya mungkin dari sana gitu, akarnya kali ya, akarnya mungkin dari sana emang, tapi kan yang di konten lu tuh nggak ada Mbak gitu, jadi kan orang-orang pasti mikir gimana sih gitu jadinya. Gimana nih Mbak nih, kita lagi perih nih hatinya nih ditinggal lo terangkan nih Mbak, ya sih jangan aneh-aneh lagi ya, udahlah Mbak cukup klarifikasinya gitu. Masalahnya kalau nggak di konten ini ya gatel, di konten ini ya aduh hihu emosi gitu loh Mbak. Jangan sampai Mamang banting topi lagi nih. Jangan sampai nih, kondisi hatiku sedang tidak baik nih. Tolonglah Yesi, ya. Tolonglah. Jujur Mang tadi waktu lagi kerja Nyonyo kan, terus ada DM Instagram. Kasih screenshotan apa namanya? Lo terang nggak? Bukan. Yesi. Aku langsung lihat apanya namanya thumbnailnya gitu kan, ambil astaga apa lagi ini? Iya. Aku juga di-invite sama kamu kan. Iya. Apalagi ini? Yesi, tolonglah gitulah ya, yes. Jadi kurang lebih itu 3 fakta baru yang menurut Mamang, ada beberapa sih 3 fakta itu yang menurut Mamang ini nih penting kita angkat nih gitu lah. Wadadidau gitulah ya. Ya, kita langsung aja Nyong, gak usah berlama-lama, kita langsung ke Super thanks ya, meluncur. Nyo, ini dia pertama-tama. Terima kasih buat Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks dan juga memberikan ruang buat Santuy people lainnya untuk menulis aspirasi, menulis pesan dan ya bacain komen apa aja gitu ya. Yang akan kita bacakan sekarang. Kita langsung meluncur ke yang pertama. Dari Alvia Agatha Viana Billy Queen. Absen dulu komentarnya ntar, katanya komennya ntar. Aku udah nyerah Nyomang, aku udah utarain semalam di hari ini aku nggak mau julid deh, udah capek. Kalvia sampai capek. Si otaknya cuma udah nggak bisa diservis kayaknya. Aku lagi fokus sama yang di rumah Nyomang. Hari ini ada gempa dan juga ada hujan abu. Oh ya, walaupun nggak parah sih, tapi masih was-was. Apalagi notif dari BMKG nggak berhenti nongol mulu. Yuk yang mau masuk TV silakan, waktu tempat dipersilakan. Selamat malam Nyomang dan Santuy people. Semoga diberi kesabaran menghadapi dunia maya yang dipenuhi orang separuh ini. Sama kayak aku. Oke lah kakak Alvia yang sabar dan update ya di DM. Kondisi keluarganya yang erupsi Gunung Semeru ya. Nextnya ada dari Kopebiko. Sikat. Nebeng masuk TV Alvia ya.
Nyomang, salut itu ibunya si Rian bener-bener bager baik banget. Bager itu apa, Mang? Baik. Oke. Padahal udah dikecewain, tapi tiap di podcast-podcast si Mbak sertifikat beda-beda penjelasannya. Tolonglah Nyomang. Tolonglah Kope Biko, Mamang sudah menyerah. Nyonya udah menyerah belum? Udah menyerah sama siapa namanya Yesi. Yesi. Nextnya dari Lazy Media, sehat-sehat semuanya, sehat-sehat juga. Nextnya ada dari Mabaen. Banyak yang super thanks nih, jangan lupa ditabung ya Mang. Iya. Siapa tahu bisa buat beli pulau yang dijual Megalodon. Kenapa anjir Megalodon anjir? Next ada dari Eko Pabudi. Saldo komen nambah lagi nih jadi 2 gara-gara Mbak Alfia Agatha dan lain-lain mode super thanks. Makasih ya Mbak Alfia, semoga rezekinya lanjut terus. Amin. Wahai Edi Santoso, gue lagi coba-coba eksperimen efek dari dengerin Nyomang ngomong dengan kecepatan putar 2 di dekat orang yang setengah tidur. Walhasil temen gue yang baru mau tidur akhirnya nabokin mukanya. Terus gue bangunin, kenapa sih lo nabokin? Terus dia jawab, banyak nyamuk nguing-nguing. Aduh. Suara kita di 2 kali kayak nyamuk gitu kali ya. Parah banget Eko. Parah si Eko, parah jahil bisa aja. Next dari Uul Ulfa, semoga gue punya mertua kayak mamanya Rian. Amin banget. Ya ampun, Mama Rian sebaik dan setulus itu disia-siain. Iya, itu aku sedih waktu yang last minute dia bilang ya udah buat anak mama tanah. Dia rela memberikan hasil jerih payah rumah loh. Gokil, baik banget. Next ada dari Sobat Karyan Channel. Yes. Balvia, saya numpang TV lagi ya. Yes. Ntar kalau gajian gantian deh Trims. Nyomang kalau memang Rian menghina ortunya Yesi, kenapa harus ada pernikahan? Kayaknya sih Yesi kemasukan hantu air. Kemasukan siluman air aja. Itu yang kemarin kita bingungkan, betul. Abdurrahman ada hadir. Dah segitu aja. Nah, Agung. Sekarang aku hadir kembali Alfia. Sehat selalu Agung sehat juga Agung. Ada dari Sultan Hamka. Positive thinking setelah menganalisa di menit ke-37 seperti Yesi jadi korban orang tuanya di sini. Sepertinya dia harus menutupi atau menanggung beban kesalahan orang tuanya yang menganggap Yesi sebagai aset. Apalagi kalau tidak salah Yesi itu anak. Ini Mamang baru tahu nih. Nanti kita cari kebenaran, jadi PR lagi nih. Oke, thank you Sultan Hamka infonya. Nextnya ada dari Denny Saputra. Hadir HBD lah buat gua. Buat album Ceylon Seven daripada nggak ada yang ucapin nyo. Happy birthday Denny Saputra, semoga panjang umur, sehat selalu, sukses selalu. Amin. Selamat HBD brother Denny Saputra. Yes. Next ada dari namaku siapa? Amnesia. Yesi inilah representatif sebagai orang munafik. Waduh, dalam banget. Setiap kesempatan penjelasannya berbeda-beda. Di pagi-pagi Ambiar beda, di Rumpi beda, bahkan di Densu juga beda juga. Plus ada ibunya yang keluar dari briefnya Yesi. Tidak ingin disalahkan ya Yesi. Tanya, padahal kan lu sendiri yang membantah. Yang tidak membantah chat yang diumbar sama Mang Rian. Berarti betul kiblatnya soal mahar ya. Dari TikTok, bukan berdasarkan dari keluarga, agama dan pikirannya sendiri. Iya sih punya pikiran Next ada dari Carlos Thomas. Boleh disikat. Numpang ya, rupanya masalah ini masih why dan memanglah why banget. Udahlah nikah di Discord aja lah. Dan tayang live stream di YouTube plus buka Saweria, nyawer, Sosiabas, Traktir ID, kayak Karsa. Mbak Yesi sama dengan musuh masyarakat. Anjir. Apakah benar ya? Sampurasun, saya doakan Anda semua dan saya sukses selalu, happy terus, amin. Ini harusnya Tretan Muslim ngeriak nih. Why musuh masyarakat. Next ada dari Almega Pro Official. Numpang masuk TV, pokoknya buat Mang Nyo. Kebalik Nyo Mang, maksudnya pakai T maksudnya. Sehat selalu dan rezeki semoga melimpah ruah, amin. Semangat dan jangan bosan menghibur para santuy lover. Santuy people namanya santuy people gitu. Next ada dari Andi Jukis. Kalvia numpang nongki lagi. Doa terbaik untuk Kalvia beserta keluarga. Amin. Masih teriasi-yasi ya. Ampun dah kalau ada animator Sengklekman. Inilah Yesi Sengklek girl. Sengklek man. Oke. Mantap, senambah lagi people santuy people. Jadi 209k. Kongres Nyomang, sehat dan sukses selalu. Maaf NB, baru mau cari hiburan nongol lagi ya si beranda channelnya Uya Kuya. Katanya udah stop, nggak bahas lagi. Ini mah bener-bener bikin greget gitu, bikin alasan baru lagi, katanya hamil lah dan diancam Rian lah. Liar aing pokoknya mah, tolonglah Nyomang. Iya, ini makanya tadi barusan kita juga berpikir bingung akhirnya lah. Udah apa sih Yesi anjir.
Next ada dari Pangeran Anbol. Ambun dah seminggu ini kontennya nyomang bikin teriasi-asi banget, emosi ada, terharunya juga ada. Combo jadinya tuh. Masalahnya kita kayak jujur aku pribadi lebih kekasian ke mamahnya Rian gitu. Iya. Makanya wis Yesi nggak segampang itu gue bantu lurusin gitu. Iya. Yes Yesi gitu. Ternyata disanggah. Terus nyokapnya Rian tuh kalau ditanya Yesi gimana, dia udah demi Allah saya sayang sama dia. Baik banget sumpah, itu mertua idaman. Nextnya ada Arumi Rubiansa. Tete Elvia, semoga keluarga Dikau sehat-sehat semua. Amin. Selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih sudah memberikan wadah untuk saya kaum nebeng always. Oke, no problem. Next ada dari Nuning Handa. Kalvian nebeng ya, thanks before. Semoga kita semua tidak mencelak kayak si Yesi. Salam santuy buat semua, sehat-sehat ya. Love. Gitu ya. Love juga buat Nuning Nanda. Nextnya ada dari Lepot L. Kita naikin dulu, nggak bisa segini. Lepot L. Apalah gue cuman pengangguran. Kalau sertifikat kandang burung merpati mah buah pak gue banyak. Macam-macam variasinya. Itulah yang diperebutkan oleh kakak adik gue. Tolonglah Lepot L. Nextnya ada dari Andi Leoret. Nah, gue udah nebak dari awal. Ini Mas Yesi korban dari tabiat orang tuanya. Sebel gue mah sama orang tua kayak gini. Ini di konten ini malah diperjelas banget ya, dengan statement mau menikmati. Iya. Bener kata Nyonyo, anak bukan aset. Maaf ya Nyomang, gue emosi beneran nih. Sabar brother Andi, sabar. Gue diem aja dari kemarin karena sebenarnya malas komentar masalah beginian, tapi karena bikin sewot jadi gak tahan juga. Sabar. Kalau Yesi mah gak bisa disalahin sebetulnya, soalnya dia mah kosong, pelin-pelan, gak punya pendirian, cuma ngikutin aja kata ortu. Kelihatannya sih begitu. Ngerti banget perasaan Rian Dono. Dulu gue juga pernah gak dianggap keluarga mantan karena beda etnis. Sabar. Halah, malah curcol dah gue. It's okay dong. Santuy, salam santuy. Cakep. Bukan pantun ini. Kita ke nextnya. Nextnya dari Nimi Fadila. Terima kasih Mamang dan Nyonyo yang selalu menghibur kita dengan konten-konten radio santuy. Sama-sama dong. Sama-sama, terima kasih juga Nimi. Next ada dari Tora Zeus. Sehat dan sukses buat Mamang dan Nyonyo. Yes. Miss asumsi yang kurang koordinasi. Keren banget terimanya II semua. Asumsi saya yang pertama, mungkin waktu bayi pernah jatuh dari ayunan terus ngegeledak. Kedua, atau cuma jadi korban ketamakan pikiran orang tua. Iya sih. Mamang setuju. Oke. Nextnya ada di Barber Bor. Buat emaknya sih ya sih udah bagus konten kemarin yang begitu sulit lupakan Rehan. Ngapain malah collab sama Yesi sih? Beda dong, beda orang dong. Barber Bor kocak juga aja. Nextnya ada dari si cantik Tora Jauh. Bisa jadi ya say, berarti isi kepalanya agak sedikit koplak. Kocok gitu. Tolonglah. Nextnya dari Chandra Gontama. Yaelah, tuh kan ketahuan kalau emang udah gak restu dari awal. Si Yesi tetap aja mau ngegandolin si Rian, tapi dimarahin terus sama nyokapnya sendiri, makanya jadi pelin-pelan gitu. Duh, kalau gak siap untuk diinterview media, mending gak usah deh, daripada ketahuan boroknya se-Indonesia loh yang nonton. Betul sekali, betul. Next ada dari Ricky Abdurrahman. Astaga Yesi lagi ya, udah ortu Yesi maunya dapat dokter atau anggota minimal PNS sama pegawai PT tetap. Tapi ortu Yesi tidak mendidik Yesi untuk nyambung ngobrol dengan mereka. Dalam. Sekarang berkat Yesi sendiri jadi makin sulit untuk mendapatkan mereka. Udahlah, kan Yesi sendiri yang bilang mau dihargai, kan binatang aja dibeli, ya download WeChat aja daripada anjing. Ngalamin gak ada jodoh. Dan dah bro Rian sekarang mah udah terkenal, gampang lah nyari istri lagi mas. Semisal kapok gak mau nikah, gak apa-apa bro. Kata tuh kan di WeChat banyak, gak usah mikirin. Nyiapin tanah kerja di PT barangkali ketemu Yesi di WeChat. Anjing, PT barangkali ketemu Yesi. Oh, barangkali ketemu Yesi di WeChat dan berlanjut ke Oyo. Alah anjir, kesel Mangnyo. Nggak selesai ini drama. Iya makanya kesel ini. Ini asumsi apa lagi? Jadi WeChat aja. Ini ada lagi asumsi baru kan tadi. Mau nambah, ayo ke BBJ. Ayo ke BBJ dipersilakan stikernya kembali dari Las Vegas dong. Supaya kursi gaming di giveaway ke saya. Oh lah. Nanti balasan buat Edi Santoso. Iya komennya satu aja nih. Udah direkap jadi satu, panjang tapi katanya mah aja. Chandra Gotama. Oh udah tadi ya. Nextnya dari Edi Santoso. FYI yang memviralkan Rian pertama kali sebenarnya bukan Yesi tapi Pak Vladimir Putin. Kalau nggak percaya tanya Mamang, dan itu juga sebagai cikal bakal adanya baca komen di. Oh Rian, itu beda Rian dong. Gue sikut nih. Tolonglah Edi Santoso. Udah serius bacanya.
Next ada dari Vini 347. Kesel kalau dengar klarifikasi Yesi Puputran siga kolocer lieur mang. Terkadang ada orang tua yang menganggap anak itu aset, padahal menyekolahkan dan mengurus anak itu adalah kewajiban. Itu anjir. Ya salah si anak, kerja juga nggak mungkin lupa. Oh ya setelah si anak kerja juga nggak mungkin lupa sama orang tuanya. Sehat terus Nyomang, sehat terus juga kakak Vini. Semoga rezekinya makin lancar buat beli rumah. Amin. Aku tuh mau kirim dessert buat Nyomang tapi kirim. Aduh, nggak apa-apa, it's okay, no problem. Bukan apa-apa, deg-degan. Kalau mau nanya-nanya di DM aja Nyonyo, jangan ke mau suka deg-degan. Kirim. Terima kasih kakak Vini. Terima kasih. Nextnya dari wah merah nih Nyo yang bikin tadi aku deg-degan juga pas kerja. Kakak Kolis Widianti. Aduh merahnya, tolonglah. Terima kasih banyak. Boleh dibaca Nyo? Hai Nyomang, nih ada titipan sedikit dari suamiku. Suami minta ganti warna super thanks. Hehe. Thanks buat kalian, kami selalu terhibur di sini. Terima kasih juga kakak Kolis. Aku percaya dengan kata-kata ibunya Rian. Mudah-mudahan Rian mendapat jodoh lebih baik dari Mbak Yesi. Amin. Salam santuy people. Dipersilakan yang mau masuk TV. Yuk ramaikan di sini in hair selalu. Terima kasih juga kakak suaminya kakak Kolis Widianti. Iya, makasih. Kaget pas cek apa nih di merah? Wah. Aduh. Tolonglah, terima kasih. Iya, Next ada dari kasih. Irfan SH. Ya sih sekeluarga boleh kali ya tes kejiwaan. Ngeri banget satu keluarga ODGJ. Pan, tolonglah Pan. Yang bacain kita Pan, berbahaya Pan. Next ada dari Ari Setiawan. Nyomang numpang muncul lagi di TV. It's okay, gak apa-apa. Kemarin habis nonton full podcast Bang Densu. Lanjut lagi. Nih mama satu yang minta anaknya buat balikin jasa-jasa mereka karena udah besarin ngasih pendidikan dan lain-lain. Lu anggap anak itu investasi. Kenapa nggak lu bikin anak puluhan sekalian, terus lu suruh kerja atau cari menantu yang kaya biar hidup lu bisa makmur tuanya. Jasa orang tua itu nggak bisa diukur dengan materi. Kayaknya Yesi sayang sama Rian, cuman di belakang Yesi emaknya nuntut sertifikat rumah buat balikin jasa gedein Yesi. Dahlah jadi kesel sendiri gua, jadi bapak-bapak julid kan jadinya. Kemarin Firdaus Oli samping, sekarang duta sertifikat. Besok bakal ada kejadian wadah di bawah. Apalagi ini? Thanks Nyomang sukses terus. Terima kasih juga Bapak Ari Setiawan. Tapi kocak-kocak komen itu. Ada dari Inde Bagja masuk TV lagi emang. Sok atau dimanggain. Betul juga tuh kata Om Densu, jangan dibawa sama sosmed gitu, karena netizen lebih jeli, lebih pedes gitu kan, nggak mudah membalikan bolu gitu. Nextnya dari Cika. Halo Nyomang, aku sub Muslim Firdaus tapi baru ini komen. Gemes banget sama keluarga Yesi, kelihatan bohong banget dan banyak yang ditutupi. Aku aja nikah nggak pakai riweh, keluarga mau gini gitu masih bisa dirembukin, sama-sama cari jalan tengah. Masalah ekonomi bisa kita cari bareng-bareng, kan rezeki ada aja dari Allah. Oh iya, sekalian mau numpang promo nih. Aku jual persambelan, ada sambal cumi, teri Medan, sambal bawang. Yang mau bisa order. Nyomang kalau mau juga bisa nanti aku kirim. Tapi belum berani endorse Nyomang buat kirim buat icip-icip aja ya. Wih, sambal itu buat santuy people tuh yang mau nyobain sambal sambal cumi, sambal teri Medan, sambal bawangnya Kakak Cika. Bisa berlanjut nih di kolom reply nih. Iya, lanjutin nanti aja gitu. Diituin Kakak Cika, ditulis aja nama online shopnya atau apanya, ditulis aja, dicantumin gitu. Next ada dari Vidiali, Mbak Kolis nanya, kalau mau kasih gift super thanks gimana caranya, apakah pakai Sing Dash? Oh ini nanya gitu. Nextnya Neng Yati numpang ya Mbak Kolis, mudah-mudahan rezekinya makin lancar, nular juga ke aku. Amin. Di episode ini Mamang sama Nyonyo kompak banget, julid bareng. Julid bareng, emosi bareng, kesel bareng. Udah aku takut ikut julid juga. Sehat-sehat buat Nyomang, salam santai semuanya, salam santai juga buat Neng Yati. Valencia nih yang gagal seperti yang nahan jiwanya meronta-ronta, boleh disikat Nyo. Tolonglah, udah nahan-nahan gak mau julid nih tapi jiwaku meronta-ronta. Ini si duta sertifikat makin banyak ngomong makin kelihatan go to the block. Belajar masak aja Neng, cari pahala sama DBM. Paling enggak buat emosi Mamang tapi menghibur kita-kita. Tolonglah. Sabar. Makasih buat roomnya. Sabar Kakak Valencia, emosi. Ini kelanjutan tadi menjelaskan soal sawer. Ini juga menjelaskan Debakja, ada Ede Frianto. Makasih kalau paket, ternyata masih ada season 3. Ini ada lagi nih satu nih. Iya. Masih ada lagi Santi People yang siapin sertifikat IKN supaya nggak gagal nikah. Ibu kota negara anjir. Ditanya sertifikat ibu kota negara baru.
Gimana atuh ini? Nextnya ada dari Mas Jaya Official ya sih. Kamu buat semua lelaki jadi ilfil sama kamu. WK apakah Yesi akan jadi perawan tua? Wadiu. Halo Ayah, sikatnya. Awu, ikut numpang masuk TV dong Nyomang. Salam dari Lombok. BTW, Ai gak bisa telat nonton Nyomang loh. Wih, terima kasih Terima loh. kasih. Halo Ayah, salam juga dari Jakarta Barat. Yes. Buat halo Ayah di Lombok dan juga semua kerabat-kerabatnya. Nah ini nih pelaku nih, Rian Padilah. Always on the brew buat Nyomang. Alhamdulillah YouTube-nya Nyomang makin naik. Amin. Mang, bagi topi mangkoknya dong. Dan satu lagi hal yang paling penting dari YouTube Nyomang itu pembawaan hostnya yang seru. Ngangenin. Aku bacanya yang sangein gitu, ngangenin. Terutama pas Mamang lagi emosi, seru banget. Kalau bisa diperbanyak emosinya, Mang. Kasihan nyonyonya udahannya dipijetin kan leher kenceng gitu, tolonglah. Nextnya dari Imam Dasuki yang simple banget ya, sikatnya. Ya sih gila. Gila gitu. Ada Nita Tea, selamat pagi Mbak Kolis Widianti and Nyomang, semoga sehat selalu. Amin. Sehat juga Nita Tea. Biarlah salah Yesi, tolonglah dan sadarlah, pede banget sih jadi orang. Ingat Anda sudah ditandai oleh seluruh calon mertua se-Indonesia. Buat semua santuy people you ngopi you biar nggak oleng. Haturun Nyomang, God bless you juga. Nextnya dari Kevin Kristo, sikat. Makasih Kak Kolis atas waktu dan tempatnya. Selamat beraktivitas untuk kita para santuy people semua yang always in here. Makin kesini makin memblunder. Semoga Anda ada season berikutnya lagi. Pusing dan capek dengernya ternyata. Ternyata sekeluarga juga Anda ada yang sinkron, aneh juga liatnya. Ya semoga dengan kejadian ini kita tahu masih ada laki-laki yang tulus, di mana banyak yang bilang laki-laki itu sama aja. Always in here, pokoknya salam santuy dari Mama untuk dia. Semoga baik-baik saja untuk kita semua, sehat selalu pokoknya di masa pancaroba ini. Amin, sehat-sehat juga buat Kevin. Salam balik juga buat mamahnya. Dan nextnya kita ke Nina Talia. Aku udah nonton fullnya Nyomang, sumpah kurasa keluarga Yesi ini emang gak beres. Tapi ya udahlah, semoga kalau kelak jodohku datang semoga gak seperti keluarga mereka. Amin. Nextnya Dede Andrean. Numpang-numpang masuk TV ya Mbak Kolis. Kalau kata Gus Irfan, ini Nyomang Yesi ya Yesi. Kalau kata Firdaus, kalau ngomong masalah sertifikat, saya ketua sertifikat. Saya ketua sertifikat gitu. Bener-bener dari Andrean, setuju banget anjir. Next ada dari Aziza Nur Alvin. Background merah lagi. Yang tadi Kakak Kolis. Thank you Kakak Kolis, always in here Bunyo dan Pak Mang. It's okay. Bener kata Bunyo, kalau ortu kayak gitu apalagi anaknya, itu yang namanya buah jatuh nggak jauh ya di situ ya, buah nggak jatuh nggak jauh dari pasarnya gitu kan. Dari pohonnya. Ya, dari pohon ke pasar. Oke. Di sini kelihatan banget bebet bobotnya beda kelas banget sama ortunya. Iya, nyokapnya Rian tuh anjir. Dari cara ngomongnya juga beda. Kelas. Bukan materinya tapi attitude. Yes, that's the point. Pola pikir dan cara didiknya. Yes. Ya sedikit pesan aja buat Yesi dan ibunya, lanjutkan. Siapa tahu ntar dilamar sama kakeknya yang punya cangsi. Kenapa kakeknya anjir? Next ada dari Area Official. Semoga aku pun bisa kuat dan ikhlas dengan keputusan dia dan pilihan ortunya. Mungkin belum jalan darinya untuk aku dan dia bersama. Semangat Arai. Semangat terus. Tetap kuat dan ikhlas, gas terus. Nextnya ada dari Raja Neraka Hades. Salam Nyomang dari Pluto. Halah syah anjir, jauh. Seharusnya udah bisa dong bahas pinggir jurang. Tidak berani kan udah pakai logo pojok kanan. Tetap aja deg-degan. Next ada dari Apri Nugraha. Harusnya orang kayak Yesi itu nggak usah diundang ke TV atau podcast biar nggak dapat panggung, malah bangga di atas kesalahan sendiri. Iya setuju juga sih, tapi sebenarnya biar adil aja itu. Sebenarnya diundang tuh biar adil, biar ada keterangan dari dua belah pihak. Cuman ya siapa sangka gitu keterangan dari pihak yang ini lebih gitu. Last of the last dari aku Umar. Habis wesi terbitlah Yesi. Salam cengkling Nyomang, turut berduka cita atas kepergian Lord Rangga. Iya, turut berduka cita juga aja. Terima kasih buat Santuy People, Sultan Santu yang sudah memberikan super thank dan juga memberikan keramaian ya di komen-komen ini ya gitu ya. Mohon maaf tadi di awal-awal kita rada terbata-bata karena sedih kita. Kalau Mamang nangis juga biar udah kalau Mamang nangis ingusan sama ngomongnya udah bener-bener bindeng banget gitu, bindeng. Jadi Mamang ditahan ya, mau nggak mau sebisa mungkin ditahan ya, terbata-bata kayak gitu. Kalau Nyonya udah nggak kuat nahan derembes tadi ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, turut berduka cita atas berpulangnya Lord Rangga gitu, atas kepergiannya Lord Rangga, dan juga turut berduka cita atas kepergiannya Logika Yesi gitu ya.
Mamang iya. Kesel nyong, gak habis-habis nyong gitu. Mamang udah pengen DBM sebenarnya, tapi Iya, gimana? ya mau gimana ya? Sama Mamang lebih ke arah emosi dan ya gue bukan pihak Rian tapi gue pihak nyokapnya Rian gitu. Iya. Yang udah anjir respect banget sama ibu mertua yang kayak gitu, jarang-jarang kayak gini lah pokoknya Mayanyo. Ya. Closing berarti Nyo? Ya sebelumnya terima kasih sudah menonton. Yes. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Cabut dulu. Gue Topi Mangkok cabut dulu Dan ciao.